Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Tanwirul Qulub yang pakai PDF nomornya 468. Yang pakai kitab berapa itu? 443. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbish rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mang Narmin, ada ketemu Mang Narmin? Ada. Bang Ari, ada ketemu Bang Ari? Ada. Bang Andre? Ada. Yang nebeng dulu ke sebelahnya ada itu. Nyontek. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Fa'alal abdi an yazhada fid dunya bi an la yafroha bil mawjudi wala yahzuna alal mafqudi wala yushghilahu talabuha wattamattu'u biha amma huwa khairun lahu inda rabbih. Kita potong dulu ya. Fa'alal amdi, maka kewajiban atas seorang hamba. Itu biasanya kalau ada kata-kata ala di awal itu ada kalimat yang diumpetin. Biasanya ada ilzamnya di situ. Kalau ada kalimat wa alaika, berarti ada kalimat ilzam yang diumpetin, falzam alaika gitu. Kalau fa'alal abdi berarti falzam alal abdi. Ilzam itu bahasa kitanya mengkristal. Mengkristal itu sesuatu yang sudah tidak bisa dipisahkan, itu mengkristal. Gitu tuh kalau ilzam tuh. Biasanya Ustaz Satiri ngerti apa Ustaz ilzam? Ilzam berlazim-laziman. Lazimkanlah olehmu gitu. Fa'alal abdi, maka kewajiban atas seseorang an yazhada fid dunya, bahwa dia zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia. Bi an la yafroha bil mawjudi, dengan cara dia tidak gembira dengan yang dia miliki, wala yahzana alal mafqudi, dan tidak bersedih atas apa yang hilang darinya.
wala yushghilahu talabuha, dan dia tidak dibuat lalai oleh pencariannya akan dunia, pencariannya akan dunia, wattamattu'u biha, dan bersenang-senang dengannya, amma huwa khairun lahu inda rabbih, dari apa saja yang itu lebih baik untuknya di sisi Tuhannya. Kewajiban atas seseorang bahwa dia bersifat zuhud terhadap dunia. Zuhud, lagi-lagi ya, zuhud itu bukannya enggak boleh punya harta, bukannya enggak boleh punya duit, bukan. Zuhud itu bukannya enggak boleh punya rumah cakep, bukannya enggak boleh punya mobil mewah, bukannya enggak boleh punya motor bagus, bukan tuh. Jangan sampai salah arti. Zuhud itu artinya apa yang kita miliki tidak masuk ke dalam hati kita. Itu zuhud artinya. Mas Pras punya motor, tapi motornya enggak masuk ke hati, itu zuhud namanya. Kan kalau motornya masuk ke hati berarti ampe lagi ngapain aja keingetan motornya, lagi zikir keingetan motor, lagi sholat keingetan motor, gitu. Itu motornya masuk ke hati itu zuhud. Zuhud artinya apa yang kita miliki tidak masuk ke dalam hati kita, atau hati kita tidak terikat dengan sesuatu yang kita miliki. Zuhud artinya. Atau boleh kita ambil dari hurufnya. Zuhud itu hurufnya 3. Z, H, Dal. Apa Ustaz? Z, H, Dal. Z-nya apa? Apa Mas Arif? Z-nya? Z-nya artinya zakatan. Harta yang dihasilkan dengan cara-cara yang bersih, cara-cara yang halal, itu zakatan. Mencari sesuatu, memiliki sesuatu dengan cara yang halal, itu zakatan, Z-nya. Haknya hadian, karena kita mencarinya dengan cara yang halal, akhirnya apa yang kita miliki membuat hati kita tenang. Hadian, tenang hatinya. Dawaman, dawam itu artinya lestari, karena harta yang kita miliki dengan cara yang halal, kita carinya dengan cara yang halal, hati kita tenang, akhirnya harta kita lestari. Apa Umar? Dulu kata beliau begitu. Zuhud itu hurufnya 3, Z-nya zakatan, H-nya hadian atau huduan, dalnya dawaman atau daiman gitu. Masih ingat Ustaz? Dulu Pak udah. Pasal ngajinya bareng kita Ustaz. Itu zuhud. Yang jelas zuhud itu ada 3 tingkatan. Zuhud itu ada 3 tingkatan. Ada zuhud tingkat paling dasar,
itu zuhudnya baru separuh-separuh. Zuhudnya baru separuh-separuh. Mang Sarip jadi ustad. Iya, dia kalau diundang kagak ngarepin bisaroh, nggak ngarepin amplop, ngarepin isinya gitu. Dia nggak ngarepin bisaroh, tapi hatinya masih pengen dihormatin. Itu zuhudnya separuh-separuh tuh. Satu, masih pengen dihormatin tapi udah nggak ngarepin bisaroh. Dia udah zuhud terhadap jabatan tapi belum zuhud, kebalik ya. Dia udah zuhud terhadap harta tapi belum zuhud dari jabatan gitu. Kayak susah diri. Kalau buat makanan dia makannya udah yang sederhana aja. Kalau buat makanan, tapi kalau buat dandan berusaha berpenampilan yang senecis mungkin gitu. Biar dihormatin orang. Itu zuhud terhadap makanan tapi belum zuhud terhadap penilaian orang. Itu zuhud paling dasar tuh. Zuhudnya baru separuh-separuh. Apa? Bang Andi? Kagak ada di sini mah Ustad, nggak ada Ustad amplop di sini mah. Di sini mah banyaknya Ustad isinya gitu. Duh, itu zuhud tingkat paling dasar tuh. Zuhudnya baru separuh-separuh. Ada tingkatan kedua. Zuhudnya pokoknya nggak ngarepin hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan dunia. Tapi yang dia harapin kenikmatan di akhirat, pengen surga, pengen neraka, pengen surga, pengen istana, pengen bidadari, pengen makanan surga. Itu zuhud tingkat kedua tuh. Kenikmatan dunia dia udah enggak pengen, udah enggak ngarepin, tapi kenikmatan akhirat masih ngarepin. Itu zuhud tingkat kedua. Nah, yang paling tinggi itu zuhudnya kenikmatan dunia udah nggak pengen, nggak ngarepin, kenikmatan akhirat pun udah nggak ngarepin. Pokoknya saya mah gimana caranya pengen Allah cinta sama saya. Nggak pengen surga, nggak pengen kenikmatan di surga, nggak pengen bidadari, nggak pengen istana, nggak pengen taman yang indah di surga. Saya mah pengennya Allah cinta sama saya. Itu zuhud tingkat tertinggi itu. Jadi zuhud ada 3 tingkatan. Tinggal kita lihat kita adanya di zuhud lebah mana gitu. Adanya apa Adi? Tinggal kita lihat dah. Zuhud. Apaan? Kewajiban atas seseorang bahwa dia bersifat zuhud terhadap dunia. Bi an la yafroha bil maujudi wala yahzuna alal mafkudi. Dengan cara dia tidak bergembira dengan apa yang dia miliki dan tidak bersedih atas apa yang hilang darinya. Artinya sama aja. Dapat banyak ya biasa, dapat dikit juga biasa gitu. Mang Sarip narik sesiangan ampe 10 kali narik ya biasa aja gitu. Dapat tarikan banyak yang enggak girang, dapat tarikan dikit ya kagak sedih. Ustaz Satiri dapat undangan roahan banyak yang enggak girang, kagak ada yang ngundang pisan, kagak sedih begitu. Apa Ustaz? Bang Emak ada pasangan banyak yang gak girang, kagak ada pasangan yang gak sedih gitu. Dengan cara tidak bergembira dengan apa yang dia miliki dan tidak bersedih atas apa yang hilang darinya. Jamaah banyak yang gak girang, jamaahnya berkurang ya kagak sedih gitu.
siswanya banyak yang gak girang, siswanya sedikit yang gak sedih gitu. Itu zuhud namanya tuh. Nggak ngaruh ke hatinya, mau banyak ya Allah yang ngirimin, mau sedikit ya Allah yang ngirimin gitu. Dapat banyak ya anugerah dari Allah, sedikit pun yaitu anugerah dari Allah gitu. Itu zuhud namanya. Nggak ngaruh sama sedikit atau banyaknya apa yang kita miliki. Zuhud. Punya motor cakep ya alhamdulillah kita rawatin, motor jelek ya alhamdulillah kita ganti, kan gitu. Nggak ngaruh, pokoknya nggak ngaruh. Apapun yang Allah berikan ke kita ya nggak ngaruh. Dikasih banyak ya alhamdulillah kita syukuri, dikasih sedikit ya tetap kita syukuri, nggak sedih gitu. Apa Ustaz? Kalau Ustaz saat ini kan lain, begitu buka taklim jamaahnya banyak, girang dia, alhamdulillah jamaah gue banyak. Begitu jamaahnya pergi atu-atu, tinggal 5 orang, awang amat yang ngajar, begitu. Itu namanya masih belum zuhud tuh, masih terpengaruh dengan banyak dan sedikitnya apa yang kita miliki. Gitu. Bang Adi bulan ini sampai target ya alhamdulillah, nggak girang, emang anugerah dari Allah. Nggak target pun ya nggak sedih, emang dianugerahin sama Allah segini, ya udah terima gitu. Nggak ngaruh, mau banyak mau sedikit nggak ngaruh gitu. Kadang-kadang kita begitu, lagi banyak mah semangat itu, jalan gagah rasanya, begitu sedikit loyo ngampleh jalan gitu ya. Jalannya dihitung. Hah? Jalan dihitung. Ya kayak Bang Andi kan begitu, banyak undangan tahlilan, wah lah semangat buat udah, lagi banyak nih undangan tahlilan Bang Andi. Begitu kagak ada yang undang tahlilan, sedih aja di rumah gitu. Lagi manyun aja gitu. Makan ama ayam bakar ama sate ya biasa aja, emang anugerah dari Allah. Makan ama teri ya disyukuri juga, ini emang anugerah dari Allah gitu. Hah? Iya, emang ayam sama teri enakan sama teri. Hah? Itu makanya tidak ngaruh, mau lagi banyak yang dimilikin nggak girang, nggak jumawa, lagi sedikit yang dimilikin nggak sedih. Pokoknya berapapun yang Allah berikan buat kita ya kita terima dengan rasa syukur gitu. Mau banyak mau sedikit nggak ngaruh di hati kita. Itu zuhud namanya tuh. Apa? Cukup. Ustaz saat ini namanya nggak cukup. Pak Guru kali Pak Guru. Pak Ketua cukup. Bang Ocop boleh Bang Ocop? Enggak. Kiai kali Kiai? Cukup. Mandirik? Lain. Kalau bersyukur, gembiranya mau banyak mau sedikit tetap gembira, itu bersyukur. Alhamdulillah, girang rasanya hati ini. Tapi kalau yang kagak zuhud ini, girangnya kalau lagi pas ada doang, pas lagi dapat banyak doang, begitu dapat dikit ya timbang segini. Gitu. Ustaz, iya belum. Ya memang kita harus bersyukur, harus gembira ketika kita dapat anugerah dari Allah. Cuman jangan pas lempengan banyak doang gitu. Itu tandanya belum zuhud. Begitu lagi dapat banyak mah girang gitu. Kalau kita berdoa, kita berdoa kencangan apa? Ya Allah berilah kami rezeki banyak halal dan berkah.
Terus kalau misalnya dikasih segitu mas, kasih jadi dikit lagi, ya kok. Mintanya salah lagi ya. Mintanya apa dah? Minta rezeki yang halal dan barokah. Badan kita sehat, rezeki. Bini kita nurut, rezeki. Anak kita pada rajin ibadah, rezeki. Mintanya rezeki. Coba minta duit yang banyak, begitu. Itu salah pahamnya kita. Sangkaan kita dikasih dikit banget. Padahal rezeki yang Allah kasih buat kita udah melimpah. Mata kita tiap hari nggak pakai, kita tetesin apa tuh obat mata gitu. Tetap bisa ngedip, kagak pakai kita gerakin. Mulut kita ngoplak dari pagi sampai malam, nggak pakai kita gerakin. Gitu. Nggak pakai ini mulut kita biar mangapnya lancar, kasih oli dikit. Gitu. Kagak pakai. Tangan kita bisa bergerak, kagak pakai macet. Itu kaki, jantung kita mompa dari pagi sampai malam sampai ketemu pagi lagi. Napas kita keluar masuk. Itu kan rezeki semua. Cuma memang pemahaman kita selama ini yang namanya rezeki tiud, itu masalahnya. Itu Bang Adi masalahnya. Begitu, sangka itu tibang segini, begitu. Itu makanya mintanya salah, mintanya rezeki. Lah dikasih udah. Coba kalau minta harta yang banyak ya Allah, begitu. Cuman begitu dikasih banyak ya biasa aja, dikasih sedikit ya biasa aja. Artinya jangan sampai begitu dikasih banyak baru girang. Itu usaha satiri ditransfer sama jamaahnya sampai 50 juta. Alhamdulillah. Begitu timbang 100.000, ya timbang segini. Itu belum zuhud namanya. Apa? Begitu lagi ngecek tengah jalan ada yang lemparin duit 100.000. Alhamdulillah. Begitu yang lemparin 2.000, ya. Itu belum zuhud namanya. Harusnya nggak ada bedanya antara banyak atau sedikit, tetap kita bersyukur. Begitu Bang Didik. Jadi gembiranya dalam rangka bersyukur nggak ngaruh mau banyak mau dikit, tetap bersyukur, tetap gembira. Gitu. Ini kan kebanyakan kita kalau lagi banyak mah girang, alhamdulillahnya kenceng, begitu dikasihnya dikit ya. Jangan begitu, sama aja kudunya, mau banyak mau dikit ya tetap kita girang. Jamaah ada 50 orang ya kita girang, jamaah timbang 5 orang ya kita girang. Alhamdulillah beban saya cuma dikit gitu. Ngajarin 5 orang aja belum tentu benar semua, apalagi 50, begitu Bang Didi. Sama aja jadinya. Jadi girangnya jangan cuma pas lagi lempengan banyak doang. Gitu. Makanya yang sedikit pun kita syukuri dan kita girang, tetap ini anugerah yang besar dari Allah. Meskipun kelihatannya sedikit begitu. Makanya nggak ada bedanya. Lagi dapat banyak ya dia tetap girang, lagi dapat sedikit pun tetap girang, gitu zuhud. Kalau dia kan kenapa tidak zuhud dia? Karena kalau lagi dapat banyak mah girang, begitu dapat sedikit sedih, itu yang bikin dia nggak zuhud. Begitu Bang Didi. Bi alla yafroha bil maujudi wala yahzuna alal mafqudi. Dengan cara dia tidak bergembira dengan apa yang dia miliki dan tidak bersedih atas apa yang hilang darinya. Gitu. Pokoknya dikasih berapapun oleh Allah tetap kita harus syukuri dan tetap harus gembira menerimanya. Sedikit atau banyak. Gitu. Dalam hal apa aja tadi tuh, makan lagi dikasih mewah oleh Allah ya alhamdulillah kita terima. Lagi dikasih sederhana ya kita terima, kita syukuri dengan girang. Dengan hati yang gembira, alhamdulillah hari ini masih bisa makan teri. Gitu. Orang-orang mah timbang nasi sama garam doang begitu. Tetap kita terima dengan rasa gembira. Jadi sama aja sikapnya.
gitu. Mau banyak mau sedikit ya tetap gitu. Jamaah banyak yang hadir ya kita syukuri, alhamdulillah. Kita dipercaya ngebimbing jamaah yang segini banyaknya oleh Allah. Sedikit pun ya kita nggak sedih, girang juga, alhamdulillah masih dipercaya membimbing jamaah oleh Allah, kan gitu. Mau sedikit mau banyak. Wala yushghiluhu tolabuha, dan dia tidak dibuat lupa oleh pencariannya akan dunia. Artinya dalam proses dia mengerjakan aktivitas kesehariannya, dia nggak lupa, tetap ibadahnya kepada Allah tidak dia tinggalkan. Kewajiban sholatnya, kewajiban ngajinya, kewajiban silaturahminya, kewajiban berbuat baiknya tetap dikerjain. Dunia itu tidak membuat dia lupa dengan kewajiban-kewajibannya. Wala yushghiluhu tolabuha, dan dia tidak dibuat lupa oleh pencariannya akan dunia. Wattamattu biha, dan tidak dibuat lupa oleh bersenang-senang dengan dunia. Bersenang-senang dengan dunia. Makanya ciri-ciri orang zuhud itu kalau dalam kitab Ihya, ciri-cirinya dia lebih memilih kenikmatan yang sifatnya abadi. Udah di dunia mah makan biasa-biasa aja, yang penting nanti di akhirat kita makannya penuh kenikmatan. Di dunia mah rumah ya cukup sesuai kebutuhan aja, nggak usah terlalu mewah, nggak usah terlalu megah, yang penting nanti istana kita megah mewah di sono gitu. Bini cukup 4 aja. Yang penting ntar di sono 100, begitu kan. Canda Bang Ucup, saya atuh aja belum perhiasan mah di dunia nggak usah mewah-mewah, yang penting nanti perhiasan kita di surga. Itu zuhud tuh, ciri-cirinya begitu biasanya, lebih mengutamakan kenikmatan yang sifatnya abadi. Sekarang mah seneng-seneng yang seadanya aja, yang penting seneng, nanti biar di sono aja, di akhirat aja kita seneng-senengnya gitu. Itu namanya zuhud tuh. Awal. Cuman zuhud itu hanya bisa diterapkan oleh orang kaya. Itu zuhud. Orang yang zuhud itu artinya orang yang padahal hartanya melimpah, dia bisa bersenang-senang dengan hartanya, tapi dia lebih mementingkan kenikmatan yang abadi dibanding kenikmatan yang sementara. Makanya kalau orang miskin mah nggak bisa zuhud Bang Adi, nggak bisa zuhud kalau orang miskin mah. Apanya? Bukan tadi tuh, apa yang mau dizuhudi memang hartanya kagak gitu. Yang bisa zuhud itu hanya orang kaya, padahal dia bisa senang-senang pakai hartanya, bisa bangun rumah kayak istana, bisa beli mobil yang harganya miliaran, bisa beli motor yang harganya ratusan juta, tapi dia lebih memilih kenikmatan yang sifatnya abadi nanti di akhirat. Rumah mah cukup 2 lantai 3 lantai, tapi sisanya kita jariahin. Itu baru zuhud. Nah kalau orang miskin mah apa yang mau dizuhudin, emang hartanya kagak gitu. Kan kalau orang ini mungkin kan ceritanya sedikit, enggaknya besar. Kata siapa? Nah kalau misalnya punya uang 20.000, ada sedikit 10.000 misalkan, itu udah lebih besar daripada orang kaya yang misal 1 juta itu. Iya, buat siapa dulu itu? Kalau buat Bang Adi mah nggak kena. Nggak bisa. Lah rumah lebar, kontrakan ada, motor banyak. Nah kalau buat Bang Adi mah nggak kena yang begitu. Gitu.
Itu nanti lain lagi bahasanya Bang Adi. Ini mau bahasan zuhud dulu. Bahasan zuhud dulu ini mah. Nanti lain lagi itu mah, kelipatan sedekah itu nanti lain lagi. Ini mah masalah zuhud dulu. Zuhud itu artinya orang yang padahal hartanya melimpah, nyari duit gampang gitu. Tapi dia lebih memilih kenikmatan yang sifatnya abadi di akhirat. Udah di dunia mah biasa-biasa aja, yang penting nanti di sononya. Begitu tuh, itu zuhud namanya. Tapi tadi itu zuhud tingkatan kedua gitu. Karena buat kita mah kalau ampe niatannya cuma pengen dapat cintanya Allah doang mah, rasa-rasanya masih susah buat kita mah gitu. Ampe yang ustadz banget kayak Ustadz Satiri masih susah itu. Kadang-kadang masih ngarepin surga juga, masih ngarepin pahala juga gitu. Jadi zuhud itu begitu. Padahal dia bisa menikmati kehidupan di dunia, tapi dia tinggalkan itu. Dia lebih memilih kenikmatan yang sifatnya abadi gitu. Wa tamattu biha, dia tidak dibuat lupa oleh keinginannya bersenang-senang dengan dunia yang dia miliki, dengan apa yang dia miliki. Amma khairun lahu inda rabbihi, dari apa yang itu lebih baik untuknya di sisi Tuhan. Udah, mendingan kita serahin aja ke Allah, kita titipin sama Allah harta kita. Di sini mah cukup sekedar aja. Yang penting kebutuhan kita terpenuhi, sisanya udah kita titipin sama Allah gitu. Itu lebih baik di sisi Tuhan ya. Lebih baik tuh. Tadi kalau seenak apapun makanan yang kita makan sekarang, tetap aja ujung-ujungnya kagak jauh. Paling jadi kotoran doang. Motor semahal apapun harganya tetap nanti bakal jadi rongsok juga. Rumah kita bangun semewah apapun tetap nanti akan lapuk juga, rapuh juga pada akhirnya. Kalau pengen yang kekal, ya udah kita bangun rumah di sisi Allah, kita beli kendaraan di sisi Allah gitu. Itu yang lebih kekal nilainya. Itu orang zuhud. Tidak dibuat lupa oleh pencariannya akan dunia, dan tidak dibuat lupa oleh keinginannya bersenang-senang dengan dunia dari apa yang itu lebih baik untuknya di sisi Tuhannya. Tapi lagi-lagi ya, bukan berarti nggak boleh. Yang penting tidak berlebihan. Yang penting sesuai dengan kebutuhan. Kayak yang biasa Buya jelasin, kita punya anak 4, kemudian kita beli motor 6, buat kita 1, bini 1, anak kita 4, jadi 6. Itu masih sesuai kebutuhan, jadi nggak berlebihan, enggak. Gitu. Mang Kenjon punya anak berapa Mang Kenjon? 3, bikin rumah, kamarnya ada 8. Gitu. 8. Bikin rumah sampai 8. Itu kelebihan namanya. Buat dia sama bininya, anaknya 3, bikin rumahnya sampai 8, itu kelebihan namanya. Berlebihan. Bikin kamar di rumah sampai 8, sampai 10. Itu. Berlebihan namanya. Udah bikin aja sesuai kebutuhan. Kalau sesuai kebutuhan itu masih tergolong zuhud. Ya jangan sampai kita pergi kemana-mana kagak jadi gara-gara anak lagi pakai motor kita, kagak bisa berangkat ini, motor dipakai anak begitu. Udah beli sesuai kebutuhan. Kalau masih sesuai kebutuhan itu tidak, itu masih tergolong zuhud namanya. Udah tuh cukup. Oke, namain gay. Wa ay yukhrija hubbal jahi min qalbihi, wa ay yukhrija hubbal jahi min qalbihi hatta yastawiya indahu al madhu
wa dhammu wa iqbalul khalqi alaihi wa idbaruhum anhu. Dan bahwa dia membuang sifat cinta jabatan dari hatinya. Orang yang zuhud, selain dia merasakan sama antara banyaknya yang dia miliki atau sedikit yang dia miliki. Yang kedua, orang yang zuhud mengeluarkan, membuang sifat cinta jabatan dari hatinya. Hatta yastawiya indahul madhu wal dhammu, sehingga sama menurutnya pujian dan hinaan. Dipuji yang kagak megar, dihina yang gak kincep. Dipuji kagak seneng, dicaci gak marah gitu. Susah ya Romano Ustaz ya. Apa Bang Mak? Dipuji-puji orang ya biasa aja, dihina-hina pun ya biasa aja. Hatta yastawiya indahul madhu wal dhamm wa iqbalul khalqi alaihi wa idbaruhum anhu. Sama menurutnya datangnya orang kepadanya dan perginya mereka dari sekitarnya. Wa iqbalul khalqi alaihi wa idbaruhum anhu. Datangnya orang kepadanya dan perginya mereka dari sekelilingnya, darinya. Ya tadi tuh, jamaah yang datang banyak ya biasa aja gitu. Pada sering datang ke rumah minta air ya biasa aja gitu. Minta air kan ya, kagak pakai diminta, gue saya kasih air gitu. Sampai segalon gitu. Orang-orang mah datang ke Ustaz minta air sebotol, ini mah segalon. Atau banyak yang pergi darinya gitu. Banyak yang datang yang nggak ngaruh, banyak yang pergi pun nggak ngaruh. Kalau kita masih terpengaruh, banyak yang datang kita girang, banyak yang pergi kita sedih, kita marah, ya itu namanya kita masih cinta jabatan, belum zuhud gitu. Makanya kemarin waktu ngobrol saya bilang tuh, salah satu tanda ulama yang buruk adalah dia marah kalau jamaahnya pergi ke majlis lain. Itu ulama yang buruk. Itu keterangannya ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Karena berarti dia belum zuhud. Jamaahnya pergi, dia masih marah, itu belum zuhud namanya. Gitu. Masih terpengaruh datangnya makhluk dan masih terpengaruh dengan perginya makhluk. Iqbalul khalqi alaihi wa idbaruhum anhu. Begitu Ustaz. Banyak undangan tahlil yang biasa aja, sedikit undangan tahlil ya biasa aja gitu. Jamaah yang hadir ke majlis banyak ya biasa aja, banyak yang pergi ya biasa aja udah gitu. Kalau kita masih terpengaruh berarti kita masih cinta jabatan. Kalau cinta jabatan berarti kita belum zuhud tandanya. Begitu Ustaz. Apalagi bulan Roah begini kan, yang kita ajarin pisan. Kemana yang kita ajarin kagak ngundang pisan lagi bikin acara kan. Ya. Udah biasa aja. Apa Ustaz? Begitu Mas Pras. Banyak tarikan yang gak ngaruh, sedikit tarikan yang gak ngaruh. Pokoknya iqbalul khalqi alaihi wa idbaruhum anhu. Sama tuh antara datangnya makhluk kepadanya atau perginya mereka dari dirinya, dari sisinya, sama aja gitu. Nggak ngaruh. Karena lagi-lagi dia yakin bahwa datangnya orang ke rumahnya atau perginya orang dari rumahnya
yaitu Allah yang menggerakkan. Begitu. Ini ngapain kita marah, ngapain kita sedih, emang Allah yang gerakin kan gitu. Kudunya begitu mau Didi. Banyak yang nyumbang ya alhamdulillah, sedikit yang nyumbang ya biasa aja, emang Allah yang ngirim kok kan gitu. Nggak pakai puyeng, ini yang nyumbang dikit amat, biasa aja udah, nggak usah puyeng. Begitu. Kalau kita belum bisa begitu, berarti kita masih cinta jabatan, masih belum zuhud. Apa? Yang paling pertama tugas kita tadi, yang paling pertama kita yakini bahwa ini banyak ataupun sedikit semuanya anugerah dari Allah. Itu yang paling pertama tuh yang harus kita lakukan. Kedua, baru kita evaluasi. Tadinya kok awalnya banyak, kemudian sedikit. Apa kesalahan yang saya lakukan? Evaluasi dah baru tuh. Apa karena sholat saya ini kurang cakep, kurang rapi? Apa zikir saya yang tadinya tiap malam mulai banyak yang ditinggal? Apa akhlak saya kurang baik? Itu baru evaluasi. Tapi yang paling pertama, terima dulu bahwa ini semua anugerah dari Allah. Setelah itu baru evaluasi gitu. Begitu Bang Didi. Tadinya perasaan banyak, kok ini sekarang menjadi dikit. Apa penyebabnya? Gitu. Tadinya pasangan banyak, kok sekarang dikit. Apa penyebabnya? Gitu. Iya, evaluasi, gitu, evaluasi. Tapi sebelum itu yang paling pertama tadi, terima dulu semua ini anugerah Allah. Mau sedikit mau banyak, ini anugerah dari Allah. Jamaah yang datang banyak atau sedikit, ya ini anugerah dari Allah. Allah yang menggerakkan. Tapi setelah itu baru kita evaluasi. Penyebabnya apa? Kenapa tadi jamaah banyak kemudian jadi sedikit, penyebabnya apa? Apa sayanya kurang cakep akhlaknya? Apa penjelasan saya nggak sesuai dengan tuntunan? Gitu. Baru kita evaluasi. Saat diri tadinya banyak undangannya, kemudian jadi sedikit undangannya, evaluasi. Apa kira-kira? Gitu. Apa akhlak saya ketika mimpin acara kurang rapih, kurang cakep kan gitu. Tapi yang pertama kita terima dulu bahwa semua ini anugerah dari Allah. Banyaknya orang yang datang atau sedikitnya orang yang datang, Allah yang menggerakkan gitu. Itu yang paling pertama kita tanamkan dulu, baru setelah itu evaluasi. Apa penyebabnya? Gitu Bang Didi. Kemarin-kemarin kok yang datang nganterin banyak. Kok ini sekarang Romana sedikit yang nganterin. Apa penyebabnya? Gitu. Apa kurang lama duduknya silanya begitu. Biasanya sila dari jam 9 sampai jam 5 gitu. Ngobrol tapi ya. Bukan wirid, bukan. Hatta yastawiya indahu iqbalul khalqi alaihi wa idbaruhum anhu. Banyaknya orang yang datang kepadanya dan sedikitnya dan banyaknya orang yang pergi darinya sama menurutnya. Ya emang Allah semua yang gerakin gitu. Kayak orang warung aja, banyak yang datang ya emang Allah yang gerakin. Sedikit yang datang ya Allah yang gerakin gitu. Pelanggan kita banyak ya Allah yang gerakin, pelanggan sedikit ya Allah yang gerakin. Yakin itu dulu, baru setelah itu evaluasi. Apa penyebabnya kira-kira? Apa pelayanan kita yang kurang cakep gitu? Apa harganya yang kemahalan? Apa rasanya yang kagak enak? Begitu baru evaluasi. Begitu Bang Didi. Jelas ya? Fa inna hubbal jahi adur. Masih lama kan ya? Fa inna hubbal jahi adurru ala sahibihi min hubbil mali. Karena sesungguhnya cinta jabatan itu lebih bahaya bagi orang yang memilikinya dibanding cinta harta. Cinta jabatan itu lebih bahaya dibanding cinta harta. Apa itu? Cinta jabatan
lebih bahaya. Karena kalau cinta harta ketahuan emang boleh dia yang nyari dewek, dia yang usaha dewek gitu. Ketahuan itu mah. Kalaupun dia simpen-simpen, dia nggak mau infakin, ya emang boleh dia nyari dewek. Kalau cinta jabatan, yang pertama dia gunakan orang-orang yang cinta sama dirinya untuk meraih keuntungan pribadi. Dia manfaatkan orang-orang yang datang kepadanya. Itu bahayanya cinta jabatan begitu. Kalau cinta harta, dia mau makan enak, ya emang harta dia. Dia mau pakai buat mancing tiap malam, ya emang duit dia. Dia mau nyawer biduan tiap hari, ya emang duit dia. Kalau cinta harta. Tapi kalau cinta jabatan, dia gunakan orang-orang yang datang kepadanya untuk memenuhi kepentingan dirinya. Itu bahayanya. Ditambah lagi, padahal sebenarnya dia belum layak untuk mendapatkan itu. Padahal sebenarnya belum layak untuk mendapatkan itu. Tapi dia paksa, dia tunjukkan ke orang-orang yang cinta sama dia hal-hal yang baik. Sehingga orang-orang bilangnya, nganggapnya orang itu baik aja kan. Itu cinta jabatan. Bahayanya di situ. Fa inna hubbal jahi, sesungguhnya cinta jabatan lebih bahaya bagi orang yang memilikinya daripada cinta harta. Karena tadi tuh dia gunakan cinta jabatannya itu, banyaknya orang yang datang kepada dirinya untuk memenuhi kepentingan dirinya, untuk memenuhi keinginan dirinya. Itu bahayanya. Jadi manfaatin orang. Mumpung nih jamaah banyak, udah mumpung gitu. Dimanfaatin dah. Bang Andi, besok anterin duit ya, sekian. Ustaz diri besok masak anu ya. Cinta jabatan, manfaatin orang-orang buat kepentingan dia. Besok saya mau bikin maulid nih, jamaah sarang 1 juta ya per orangnya. Gitu. Waduh. Ya kan ada aja yang begitu, manfaatin jamaah yang dia punya agar apa yang diinginkan terlaksana kan gitu. Itu cinta jabatan. Nanti lihat keterangannya dalam kitab Ihya Ulumuddin. Itu ada di situ. Keterangan di bab tentang celaan atas orang yang cinta jabatan. Wakilahuma dalani alar rogbati fid dunya. Kedua-duanya menunjukkan rasa cinta terhadap dunia. Baik itu cinta jabatan atau cinta harta, dua-duanya tanda bahwa orang itu cinta dunia. Tapi kalau mana yang lebih bahaya? Lebih bahaya cinta jabatan. Gitu. Antara cinta harta dan cinta jabatan, lebih bahaya cinta jabatan. Abang Ucup. Apalagi kalau sampai tadi memanfaatkan jabatannya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Wahia udwatun lil insani, dan itu merupakan musuh bagi manusia. Makanya jangan dirawatin. Cinta terhadap dunia itu musuh bagi manusia. Ya jangan dirawatin. Buang dua sifat itu. Cinta harta ya kita buang. Cinta jabatan ya kita buang. Gitu. Walidzalika lam yanzurillahu ilaiha mundu khalaqaha. Dan karena hal itu Allah tidak memandang sedikit pun kepada dunia sejak Allah menciptakannya.
Itu tuh. Cinta jabatan dan cinta harta. Itu dua-duanya termasuk dalam cinta dunia. Makanya buang dua-duanya. Itu sifat yang merupakan musuh manusia. Harus kita buang. Jangan jerawatin. Contoh paling gampangnya atau ciri-ciri paling gampangnya, orang yang sudah tidak cinta harta dan cinta jabatan mudah untuk mengeluarkan, ringan untuk mengeluarkan. Sedekah ya enteng, ngeluarin zakat ya ringan gitu. Karena nggak cinta harta. Jabatan dia ada yang pengen ya silahkan gitu. Saya punya jamaah nih, Ustaz Satri minta bagi saya apa jamaah, ya silahkan Ustaz ambil gitu. Itu nggak minta jabatan, nggak cinta jabatan namanya. Ya silakan aja gitu. Sama-sama aja kok gitu. Sama Ustaz Satri yang ngaji, sama saya yang ngaji gitu. Sama dia yang ngasah biji, sama saya yang ngasah biji kan gitu. Fa'alamatur robbati al-imsaku, tandanya cinta itu menahan sesuatu. Wa alamatuz zuhdi al-ikhraju, tandanya zuhud itu mudah untuk mengeluarkan. Gampang-gampang aja, silahkan aja. Kemarin, itu burung saya bawa ya, bawa gitu, silahkan. Burung. Asal jangan burungnya atu aja itu. Itu zuhud namanya itu, tidak cinta harta dan tidak cinta jabatan. Ini jabatannya saya ambil ya silahkan gitu. Enggak cinta jabatan namanya, enggak cinta harta. Udah tuh cukup ya. Itu dua sifat itu harus kita buang dari hati kita. Tapi lagi-lagi bukan berarti nggak boleh punya, silahkan punya. Jabatan juga penting gitu. Kalau niatnya lurus, gimana caranya? Ini biar orang-orang dapat ajaran yang sesuai tuntunan gitu. Ustaz Satri yang ngajarin itu penting, nggak apa-apa. Kan kebanyakan kita ini pengennya kalau udah dihormatin orang, udah kita manfaatin buat kepentingan kita. Tapi bukan mengarahkan mereka ke jalan yang lurus, itu masalahnya kadang-kadang. Jadi RT ya silahkan, agar warga kita berada di jalan Allah atau menerapkan tuntunan Allah. Silakan aja, nggak jadi masalah. Jabatan pun penting, harta juga penting gitu. Tapi yang nggak boleh cinta jabatan dan cinta harta, itu yang nggak boleh. Dah cukup. Sebelum saya tutup, Pak Guru kali, Pak Guru, Kiai kali, Kiai, Pak Ketua, kita hadiahkan pahala talim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.